Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin dan hadirat yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan di dalam pembahasan zakat kita. Hari ini kita membaca satu masalah yang diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Pengarangnya menukil dari Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan qala Al-Imam An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, man balagha tarikan lis-shalah wastamarra alaihi lam yajuz i'ta'uhu az-zakah. Ya. Barang siapa yang dia balik dalam keadaan meninggalkan sholat dan dia terus mulai balik itu tidak pernah sholat, maka tidak boleh memberinya dari zakat. Ya, tidak boleh memberinya zakat, tidak sah memberinya zakat. Idh huwa safihun, karena dia merupakan orang yang safih. Ya. Safih itu istilahnya adalah orang yang tidak baik agamanya dan tidak baik di dalam mengelola harta. Ya, nanti di sini di bawahnya akan kita ketahui siapa itu Safi. Walhasil di sini Al-Imam An-Nawawi beliau menyatakan bahwasanya barang siapa yang dia balik, mulai balik sampai seterusnya meninggalkan sholat, dia tidak sah diberi zakat. Maksudnya dia bukan termasuk orang yang sah menerima zakat karena dia safi. Bal yu'ta waliyuhu lahu. Ya. Yang menerima kalau misalnya dia termasuk fakir atau termasuk miskin itu dia diberi boleh, tetapi bukan dia yang menerimanya tapi walinya yang menerimanya. Ya, jadi bukan dia yang menerimanya tapi walinya itu bisa jadi orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas kehidupannya, itu adalah walinya. Bikhilafi ma lau balagha musalliyan rasyidan thumma tara'a tarkus shalah walam yuhjar alaihi fayasihu qabduhu binafsihi kama tasihu tasarrufatuhu. Ya. Tapi kalau dia merupakan orang yang balik dan ketika balik itu dia melaksanakan sholat, setelah itu dia pernah meninggalkan sholat, nah itu dia sah untuk menerima langsung zakat. Ya. Jadi mungkin di kampung kita ya, di kampung kita ada itu di antara kriteria yang mendapatkan zakat itu yang sholat ada. Kayaknya saya pernah dengar kalau memberlakukan di sini itu memberlakukan yang menerima zakat itu ya dipilih orang-orang yang sholat saja gitu kayaknya. Nah itu kan merupakan suatu masalah yang perlu saya terangkan bahwasanya kalau dia itu orang yang meninggalkan sholat, dia sah untuk menerima zakat. Ya, kalau dia mulai balik tidak pernah sholat sama sekali sampai dia itu dewasa, dia tidak boleh ya sampai tua dia tidak boleh untuk menerima zakat sendiri, tapi walinya yang menerimakan zakat atas dia. Tetapi kalau misalnya dia ketika balik itu sholat, misalnya sholat kemudian dia pernah meninggalkan sholat satu dua sholat bolong-bolong seperti itu. Nah orang yang seperti itu boleh untuk menerima zakat. Ya. Wahada ala aslil madhab min anna rushda salahuddin wal mal. Karena dia bukan rosyid. Rosyid itu tadi adalah kebalikan atau lawan dari safih. Ya. Rosyid itu apa? Rosyid itu dia adalah orang yang bijak di dalam agamanya
dan bijak di dalam mengelola keuangan gitu. Jadi orang safih itu sebetulnya kalau di dalam bab muamalat ada namanya bab hajar. Ya, hajar itu apa? Hajar itu hartanya dibekukan. Ya, oh, hartanya dibekukan. Untuk siapa itu? Untuk orang yang tidak bisa bijak mengelola keuangannya. Tidak bisa bijak mengelola keuangannya itu apa? Misalnya orang ini termasuk orang yang eh, mudah untuk di ditipu, ya mudah untuk ditipu. Jadi barang dia beli barang harganya 5.000 misalnya, tapi dia disuruh bayar 50.000 dia bayar saja. Ini orang safi. Ya, kalau kalau bahasa kita terjemahkan safi ini itu ya memper-memper dungu gitu. Nah, dia tidak bijak di dalam mengelola keuangannya. Jadi itu hartanya dibekukan, tidak bisa dia memanfaatkan hartanya karena apa? Dia tidak tegas, ya, tidak punya ketegasan di dalam mengelola, tidak punya kemampuan di dalam mengelola hartanya tersebut. Ya. Termasuk orang yang safi itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Ya, orang safi itu termasuk dia meninggalkan sholat. Tapi ini tidak berhubungan dengan hartanya, tetapi ini berhubungan dengan apabila dia diberi zakat, sedangkan dia tidak pernah sholat sama sekali mulai balik, maka dia tidak boleh untuk menerimanya sendiri. Tapi siapa yang menerimanya? Walinya yang menerimanya. Nah, kalau dia itu balik, pernah sholat, juga sholatnya itu bolong-bolong, nah ini masih boleh untuk menerima zakat. Nah ini masalah pertama yang kita bahas pada sore hari ini. Jadi kalau misalnya ada di sekitaran kita ketika pembagian zakat nanti itu ada sus yang nggak sholat nggak dapat zakat, itu ilmunya seperti ini gitu. Jadi kita sudah tahu ilmunya. Selanjutnya, la yastahiqqul masjid syai'an minaz zakah mutlakon. Masjid itu tidak berhak untuk dapat zakat. Ya, masjid itu bukan tempatnya untuk naruh zakat. Karena apa? Karena yang mendapatkan zakat itu sebagaimana yang telah diterangkan kemarin yaitu 8 kelompok, ya, al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 kelompok yang mereka berhak untuk menerima zakat. Sedangkan masjid bukan termasuk dari mereka-mereka itu. Ya. Idla yajuzu sorfuha illa li hurrin muslim. Karena zakat itu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang merdeka dan dia itu muslim. Maksudnya apa ya? Orang. Zakat itu kepada orang, bukan kepada masjid, bukan kepada jalan, bukan untuk jembatan gitu. Ini di sini didatangkan masalah ini karena apa? Karena banyak yang mengatakan bahwasanya visabilillah itu, ya, sinfun atau kelompok visabilillah itu termasuk ya guru ngaji, termasuk masjid, termasuk kemaslahatan dan yang model-model seperti itu. Makanya diterangkan di sini bahwasanya masjid itu bukan tempatnya. Tapi kalau misalnya guru ngaji atau apapun itu mereka termasuk asnafut tamaniyah, kelompok yang 8 kemarin kita terangkan itu, maka boleh mereka mendapatkannya. Tapi untuk atas nama dia itu guru ngaji nggak bisa. Ya, atas nama dia itu guru ngaji tidak bisa. Walaisatiz zakah kalau wasiat. Zakat itu bukan seperti wasiat. Kalau wasiat itu bisa saya wasiatkan. Misalnya dia punya tanah, ya dia punya tanah. Kemudian tanah ini saya wasiatkan, nanti diwakafkan ketika saya sudah meninggal, nanti diwakafkan, nanti keuntungannya nanti ditanami, dibuat usaha dan lain-lain. Keuntungannya nanti diberikan kepada masjid misalnya. Itu bisa seperti itu. Kalau itu wasiat. Itu kira-kira yang tinggal itu saja. Kemudian ini adalah masalah ittafaqu jumhur syafi'iyah ala man'i i'ta'i ahlil bait an-nabawi minaz zakah, ya. Mayoritas dari ulama mazhab Imam Syafi'i mereka bersepakat bahwasanya tidak boleh memberikan zakat kepada ahlul bait, pada
keluarganya atau anak keturunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in muni'u haqqahum min khumusil khumus. Meskipun mereka sudah tidak mendapatkan seperlima, ya seperlima dari seperlima yang ada di dalam aturan pembagian harta rampasan perang itu, seperti itu. Waktaro kathirun mutaqaddimun wa mutaakhirun al jawaz. Tapi banyak juga ulama yang memilih bahwasannya hal tersebut dibolehkan. Maksudnya ngasih kepada ahlul bait zakat, sodakoh itu boleh. Sebagaimana kemarin sudah saya singgung juga tentang masalah ini. Sudah. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga bahwasannya zakat itu kan juga butuh niat. Ya, ketika mengeluarkan itu zakat itu butuh niat. Kapan berniatnya? Bisa berniatnya itu ketika dia memilah harta yang akan dikeluarkan untuk zakat. Bisa juga niatnya ketika memberikan zakat tersebut kepada mustahiknya atau orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, tapi lebih aman ketika memilah itu tadi, memilah ya pasti itu dia berniat bahwasanya ini saya keluarkan harta saya atau saya keluarkan beras ini untuk zakat fitrah atau harta ini untuk zakat harta saya seperti itu ketika memilahnya. Lalu kemarin kita terangkan bahwasanya orang yang menanggung nafkah dari orang lain itu dia juga wajib untuk mengeluarkan zakatnya, zakat dari orang itu ya. Suami punya istri, suami wajib untuk menafkahi istri. Suami ini juga yang mengeluarkan zakat fitrah untuk istri, ya mengeluarkan zakat fitrah untuk istri. Kemudian yang berniat siapa? Sebetulnya cukup niatnya suami. Ya, cukup niatnya suami. Meskipun beras itu tidak bisa pisahkan 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Misalnya dia langsung mengeluarkan satu sak 25 kilogram, dia niatkan ini adalah zakatnya saya, istri saya, anak-anak saya, berapa anaknya. Kemudian kalau dia menanggung orang tua juga, ini orang tua saya, pokoknya 25 kilogram itu adalah untuk zakatnya berapa orang, 5 orang misalnya. Ya, 5 orang kan berarti masih 5 kilo gitu loh maksudnya. 5 kilo. Nah, itu tidak masalah. Tidak masalah, tidak harus orangnya itu yang bersangkutan yang meniatkan tapi orang yang mengeluarkan zakat ya yang menanggung itu yang apa namanya yang menafkahi itu yang ya yang berniat seperti itu. Kemudian saya kemarin sudah download ini apa namanya fatwa MUI, fatwa MUI untuk tahun 2022 sepertinya masih berlaku sekarang karena saya lihat di database-nya MUI itu fatwa tentang zakat fitrah itu masih tetap ini nggak ada pembaruan. Di sini, nah ini kan Majelis Ulama Indonesia tahun 2022 kan. Nah, di sini diterangkan bahwasannya membayar zakat fitrah itu ukurannya adalah 2,7 kilogram. Ya, bukan 2,5. Ya, bukan 2,5. Jadi dari pusat sendiri, dari fatwa sendiri, MUI itu telah menerangkan bahwasannya zakat fitrah itu 2,7, bukan 2,5. Ya 2,5 itu kalau masyarakat kita kan mereka taunya 2,5 ya, taunya mereka 2,5. Kemarin juga sempat awal-awal saya bahas bab zakat ini, kemudian ada yang nyimak mungkin online atau lewat YouTube, kemudian setelah itu kan saya ngomong bahwasanya ya harus seharusnya pihak-pihak resmi seperti itu mensosialisasikannya ya berapa kadar zakat atau berapa ukuran zakat fitrah itu. Lalu seingat saya itu MUI
Semarang kayaknya, Semarang atau Makassar gitu, saya lupa. Di situ MUI Makassar atau Semarang itu mengeluarkan fatwa itu masih 2,5, 2,5. Tapi ini MUI pusat ya, saya ngambilnya di database-nya MUI itu 2,7. Jadi kenapa kok beda seperti itu? Wallahu alam. Apakah komunikasinya kurang atau seperti apa? Wallahu alam. Nah, ini kadar zakat fitrah seperti itu 2,7 ya. Ini MUI ya. Kalau kita ikut pemerintah ya berarti ini 2,7. Kalau kita ikut kitab ya seperti yang saya terangkan bahwasanya kebanyakan kitab yang modern yang menerangkan tentang ukuran zakat yang satu sok itu berapa kilogram itu kebanyakan akan mengatakan 2,75 ya 2,75. Ada juga yang menghitungnya di apa sempurnakan 3 ya 3 kilogram untuk hati-hatinya seperti itu ya 2,75 tapi ini dari MUI 2,7. Kemudian masalah ini zakat fitrah dibayar dengan uang ya, zakat fitrah dibayar dengan uang secara madhab ya kita kan bahas bahas mulai kemarin-kemarin ini kan kita nurut sama rujukan kita ya sama sama kitabnya itu secara madhab ini saya kemarin sudah sempat tuh nggak ada. Oh ini zakat dengan uang ini hilang berarti tidak tersimpan. Zakat dengan uang itu di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i tidak ada, tidak bisa. Zakat fitrah dibayarkan dengan uang. Dan tiga imam mazhab, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, mereka tidak membolehkan membayar zakat fitrah itu dari atau dengan uang. Imam Abu Hanifah memperbolehkannya. Jadi yang memperbolehkannya itu adalah Al-Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian kalau di dalam kitab Al-Madrasah Ar-Ramadhaniyah itu As-Sayyid Abu Bakar bin Ahmad Al-Haddar itu beliau menyatakan bahwasanya itu eh, memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang itu merupakan suatu kemaslahatan ya merupakan suatu kemaslahatan itu maksudnya apa maksudnya kadang orang sekarang itu tidak mau untuk repot bawa beras ya dibawa ke masjid ke musola misalnya atau diberikan kepada orangnya langsung ya. Itu tidak mau repot seperti itu dan ada yang menyatakan juga bahwasanya zakat dengan uang itu juga lebih baik karena apa? Karena uang itu bisa langsung dimanfaatkan sama si fakir, sama si miskin daripada beras itu mereka kadang punya sudah ada, makanan sudah ada, tapi uang mereka nggak megang. Nah, mereka repot-repot lagi menjual beras itu dan seterusnya. Ya, walhasil ini masih di dalam apa eh, perselisihan antar ulama. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tapi mu'tamadnya atau pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya. Ya, ada juga yang memperbolehkannya. Tetapi kalau kemudian eh, di dalam fatwa MUI memperbolehkannya, ya silahkan. Yang mau untuk melakukannya silahkan karena apa? Tidak ada fatwanya. Ya, kalau saya disuruh untuk ngomong oh boleh, ya nggak mau. Saya cuma menyampaikan ini adalah fatwa MUI. Ya, ini fatwa MUI. Bener gaknya nanti kan saya cuma menyampaikan. Ya, bener gaknya nanti ya nanti kembali kepada MUI gitu, bukan kepada saya.
Nah, ini cuma saya menyampaikan. Ini kan jarang orang yang mengakses database-nya MUI kemudian ngambil seperti ini kan jarang. Kecuali ya yang mau gitu maksudnya, yang perhatian dengan urusan agamanya. Nah, ini saya ambil dari database-nya MUI, kemudian di sini ada keterangan zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang yang diamanahkan kepada panitia untuk dibelikan makanan pokok. Jadi bukan bayar zakat fitrahnya itu bukan langsung uang ini adalah zakat saya, bukan. Tapi dia mewakilkan uang ini diwakilkan kepada panitia, ya panitia. Sekaligus dia juga taukil atau dia juga mewakilkan pembayaran zakat fitrahnya, ya mewakilkan pembayaran zakat fitrahnya. Kemarin kan kita sudah membahas bahwasanya kalau misalnya ada seseorang ingin untuk membayarkan zakat fitrah punyaan orang lain, yang mana orang lain itu bukan orang yang dinafkahinya, itu kan perlu izin. Ya, taukil itu sudah izin, ya sudah termasuk izin. Jadi misalnya ini uang untuk dibelikan beras untuk zakat fitrah. Saya wakilkan membeli beras tersebut kepada panitia dan saya wakilkan juga pembayaran zakat fitrah itu kepada panitia. Ya, itu taukil ya. Kalau sudah jadi wakil seperti itu, apa yang dilakukan oleh panitia itu adalah sudah mewakili, tapi harus ada akadnya. Harus ada akadnya. Ya akad seperti itu tadi, memberikan uang, kemudian dia mengatakan bahwasannya saya mewakilkan kepada panitia untuk membelikan beras dan me, membayarkan zakat fitrah saya seperti itu. Karena di sini ada ini bagus juga MUI ini. Ada catatannya. Catatannya itu gini, diamanahkan kepada panitia untuk dibelikan makanan pokok. Ya, diamanahkan, bukan boleh untuk membayar zakat fitrah dengan uang, bukan. Bukan boleh ya. Tapi uang ini nanti dibayarkan dititipkan untuk dibelikan makanan pokok dan ada taukil tadi, kemudian panitia yang mentasarufkannya seperti itu. Ini bagus ini. Tapi harus ada yang menerangkan ini. Poin keempat ini harus ada yang menerangkan seperti itu. Nanti kalau orang awam langsung disimpulkan, ya baca ini langsung disimpulkan langsung, oh boleh berarti yang bayar dengan uang. Nah ini keliru. Harus ada yang menerangkan ini. Karena MUI itu ini masalah fikih kan. MUI meskipun pakai bahasa Indonesia ini juga bahasa-bahasa fikih seperti ini gitu loh maksudnya. Bahasa fikih itu siapa yang bisa memahaminya? Ya yang belajar fikih. Kalau orang enggak ada latar belakang fikih kemudian membaca hal yang seperti ini salah tangkep langsung disimpulkan sendiri. Ya. Jadi harus ada akadnya, akad penyerahan ini tadi kepada panitia untuk membelikan makanan pokok atau beras dan juga sekaligus untuk mewakilkan untuk membayarkan zakat fitrahnya. Seperti itu. Nilai zakat fitrah berupa beras jika dinominalkan mengacu kepada harga jenis beras yang dikonsumsi muzaki sesuai dengan harga pasar setempat. Ini juga ada hubungannya ini dengan apa namanya? Pembahasan fikih ya. Yang dibayarkan, jenis yang dibayarkan itu yang seperti apa? Ya, jenis yang dibayarkan itu seperti apa? Seperti gini, kalau di dalam kitab-kitab itu kan pakai pakai contoh gandum ya. Gandum itu macam-macam. Ada gandum itu yang jenisnya bur, ada gandum itu yang jenisnya syair, ada gandum itu yang jenisnya hint ya. Seperti itu. Ada bur, ada syair, ada hintoh. Itu di dalam gandum. Dan itu beda-beda perbedaannya. Saya nggak tahu detail ya tentang perbedaan yang mana yang syair, yang mana yang gandum, yang mana yang hinto itu wallahu alam. Tapi di dalam kitab-kitab fikih itu seperti itu dijelaskan. Kalau dia makannya setiap harinya itu bur, apakah dia boleh untuk membayar hinto dan lain sebagainya ya. Itu ada walhasil gini. Yang dibayarkan
Ya, yang dibayarkan itu adalah makanan pokok umumnya warga setempat. Ya, umumnya warga setempat. Apabila dia membayar dengan yang kualitasnya lebih tinggi, itu lebih baik. Tapi tidak boleh dia membayar dengan yang lebih rendah. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat seperti itu. Ya. Kualitas tersebut atau jenis tersebut itu menurut dirinya yang setiap hari dia konsumsi atau menurut masyarakat pada umumnya. Ya, menurut masyarakat pada umumnya. Jadi di sini dinyatakan bahwasannya MUI sepertinya lebih memilih pendapat yang itu tadi. Bahwasannya harga jenis beras yang dikonsumsi oleh orang yang zakat. Bukan melihat beras yang dikonsumsi oleh masyarakat, bukan. Tapi melihat yang dikonsumsi oleh ya orang yang zakat itu tadi. Ya. Karena wallahu alam ini mungkin MUI kemudian mengadakan sensus dan ketemunya orang-orang yang mereka berzakat dengan uang ini rata-rata adalah orang yang ekonominya menengah ke atas. Yang otomatis mereka itu makan berasnya ya kualitas yang bagus, ya kualitas yang bagus. Makanya patokan harganya adalah patokan harga apa yang dia makan, bukan yang dimakan oleh masyarakat pada umumnya. Ya kan pastinya ada selisihnya itu. Sekarang beras biasa harganya berapa? Beras biasa 16. Kalau beras yang bagus 20 25. Wah, itu kan anu apa namanya? Jauh itu ya. Jauh. Kalau misalnya 16 itu 3 kilo saja berarti 24 54 ya 54. Kalau ini 75. Wow, itu jauh.